Bismillahirrahmanirrahim. Di ketika Anda mengatakan Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji hanya milik Allah, maka Anda pun tidak layak menerima pujian. Sangat aneh kalau ada orang merasa dipuji pada yang tidak layak untuk dipuji. Sama dengan orang yang marah saat dicela ketika dia tidak punya celaan. Atau sama juga aneh orang yang mencela sesuatu yang sudah tercela. Itu semua orang aneh. Ya, semua orang aneh. Mencela sesuatu yang sudah tercela itu aneh. Misal ayam itu punya nafsu, tidak punya takwa. Tidak punya takwa. Ketika kemudian dia buang kotoran sembarangan, atau misalnya maaf berjalan-jalan tanpa pakaian, itu tercela. Saya belum pernah lihat ada ayam jalan dengan menggunakan pakaian misalnya kan. Baik, aurat terbuka bagi hewan itu sudah tercela, memang hidupnya dengan nafsu, bukan dengan takwa. Seperti itu adanya. Buang kotoran di mana-mana, memang demikian adanya. Jadi kalau misalnya ibu sedang ngepel lantai, tiba-tiba ada ayam buang kotoran di situ, ibu nggak usah marah. Nggak ada kerjaan, Pak. Dasar ayam, ya emang begitu. Karena memang tercipta dengan keadaan nafsunya. Jadi Anda cuma buang-buang waktu. Mencela yang sudah tercela, itu nggak ada kerjaan. Jelas ya? Baik, sama dengan begini, marah ketika Anda dicela pada apa yang tidak Anda punya. Kalau Anda tidak merasa tercela, kenapa Anda marah? Ya, Bapak ini pembohong. Kata siapa? Oh, kata siapa? Kalau Anda tidak merasa berbohong, kenapa kemudian Anda mesti marah? Jadi kalau Anda tidak merasa memiliki sesuatu yang dicela oleh orang lain, nggak usah marah. Buang-buang energi kemudian membalas pada sesuatu yang tidak ada maknanya. Dan yang ketiga, sama persis ini bahasan kita. Senang pada pujian yang tidak layak untuk disandang. Itu sedang kurang sehat. Betul. Karena Anda mengatakan segala puji milik Allah, kenapa Anda merindukan pujian? Aneh kan orang ini sholat mengatakan segala puji hanya milik Allah, selesai sholat dia pengen dipuji. Aneh. Aneh ya. Karena itu teman-teman sekalian, hidup orang yang tidak pernah ingin dipuji itu tidak capek. Karena itu ketika Anda mengambil dari bagian pujian, Anda telah mengambil dari sebagian yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kuranglah nilai dalam manfaat yang didapatkan dalam kalimat istighraq ini. Termasuk kita tidak sadar ya, kalau sudah mengucapkan jangan diseligi dengan kalimat-kalimat lain yang menurunkan nilai pujiannya. Sekalipun, walaupun, ya, dan sebagainya. Itu hilangkan. Masya Allah, akhi. Anak antum luar biasa nih. Hafal Quran dalam 6 bulan. Apa rahasianya? Alhamdulillah. Itu semua karena kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Istighraq. Ya, Ana juga sedikit sih berikhtiar dengan istri Ana. Malam-malamnya kami tahajud. Terus kami merojaah terus. Anak kami, ya seperti itulah kiranya. Pakai tambahan itu, sudah. Mengambil dari bagian istighraq tadi. Paham ya? Antum sakit masuk rumah sakit. Ya, kaki kepleset. Sudah agak sembuh, datang teman-teman menengok. Antum mulai latihan jalan. Bagaimana kabarnya, akhi? Alhamdulillah, sudah bisa berjalan. Ya, walaupun, nggak usah pakai walaupun. Kalau antum gunakan kata walaupun, berkurang nilai pahalanya. Ini. Paham ya? Kalau orang tanya bagaimana metode, antum terangkan metodenya. Tapi kalau orang memuji pada antum, kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.